Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini ada satu pohon aligator. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini ada yang ada yang gagal. Tapi ini masih ada. Ini punya beliau. Ini beliau sudah hebat ini. Investasi masa tua ini. Mantap. Tapi ini belum di pruning, belum di pemangkasan. Tapi ini pertumbuhannya super. Jenis aligator. Markus. Yang sana mentega. Di sana ada apa, Bah? Markus. Dan ini ada red Vietnam, bos. Ini masih baru ini. Super coy. Dan di sini ada lagi. Mantap, mantap. Oh. Baru disiram, dikasih siram bakaran bambu. Ini mau tuh, Pak. Kita lihat yang di sana ya. Ini dia beliau nih, Pak Haji, mantap. Sini ada, guys. Ada apa, Pak? Ini jenis Markus. Ini ronto, Pak. Ronto, guys. Ini penanamannya dikasih kohe katanya. Ronto. Kalau di sini pupuk tuh mantap. Tuh ini, Bang. Kita lihat di sana. Aji. Ada apa, Pak? Apa deh, Pak? Markus, tapi gosong, guys. Aduh. Gosong. Ngaup teh boleh, Pak. Aduh, ini gosong juga, guys. Penanamannya juga. Kosong, layu. Berapa meter? Udah lebar, Pak. Ini teman-teman, ini jenis aligator, mantap. Super. Cuman ini belum dipangkas. Ini aligator Markus. Super untuk kalian yang ragu dengan tanah Madura dengan MDPL 200 bahkan di bawah. Sekarang udah ada buktinya ini. Ada kedo, odi kedo, cek harga bater nama alpukat kedo. Banyak, super. Mulailah berinvestasi dari sekarang. Salam hijau dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu tentang tanaman alpukat. Tanaman kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk tidak menanam pohon alpukat yang di pinggirannya itu ada pohon-pohon yang menghambat pemasukan cahaya matahari maupun dari pagi ataupun sampai sore. Contohnya tanaman yang di sini ini sepertinya kurang nutrisi karena pencahayaannya kurang. Dari pagi
sampai jam 10 itu belum masuk cahaya matahari. Tapi kalau sudah jam 11, jam 12, hitungnya udah siang, masuk kisaran 20%, dan sisanya itu tidak masuk. Dari jam 3 sampai jam 5 untuk sore sepertinya ini tidak masuk. Dan hasilnya akan seperti ini. Di sini ada satu kasus sama. Ini juga pencahayaannya kurang dan mengakibatkan daun rontok, pertumbuhan cabang berkurang, dan tunas-tunas muda pun juga ini sangatlah memprihatinkan, sahabat. Lihat, untuk teman-teman perlu dipertimbangkan lagi, meskipun lahannya sempit, jangan sampai. Ini penanamannya ada penanaman tambahan satu lagi. Mungkin ini masih kebagian cahayanya, meskipun nggak full. Untuk pencahayaan matahari berapa, Bang? Kalau bisa itu 70% sampai 80% itu sudah bagus. Tapi kalau udah seperti ini ya semoga aja ini masih selamat. Kita akan bandingkan sama yang full terkena cahaya matahari. Ini yang full dari pagi sampai sore, sepertinya ini 70-80%. Dan di sini juga penanamannya masih baru, kelihatan dari daunnya seger-seger ya teman-teman. Lihat. Dan ini yang paling super, deretan sini nih. Ini dari mulai pagi, siang, sore, dan ini juga mantap ini. Bedanya kelihatan ya teman-teman. Ini nih yang super nih. Dari pagi ini bahkan ini nyampe 85% cahaya matahari masuk sini. Mantap. Nih teman-teman, untuk NMDPL saya rasa ini 190, nggak nyampe 200 ya di sini ya. Ini pencahayaannya 80 sampai 85%, mantap. Dan untuk teman-teman jangan coba-coba, ini buat pengalaman. Dan kebetulan ini tanaman bukan punya saya, cuman tetangga saya punya abah. Ini katanya salah penanaman awal. Awalnya itu katanya ini dikasih digali, terus dikasih pupuk kohe ayam. Awal penanamannya langsung ditanam, soalnya katanya buru-buru. Dan hasilnya seperti ini, daun rontok tapi batang masih hijau, tidak menunjukkan kekeringan. Ya siapa tahu ini masih bisa selamat. Dan ini untuk jaga-jaga, pemiliknya beliau tuh menambah satu pohon lagi, katanya untuk jaga-jaga untuk yang di sana itu mati. Dan ini kemarin baru ditanam sore. Saya tidak menyempat video karena saya lagi ada kesibukan dan tidak sempat untuk mendokumentasikan. Tapi catatan untuk teman-teman, untuk penanaman pohon alpukat, untuk hasil yang maksimal, 1 penanaman, 2 bibit, 3 yaitu nutrisi dari cahaya matahari harus terpenuhi. Dan ini hasilnya yang 80% terkena sinar matahari. Ini tanpa pupuk kimia ya teman-teman, ini cuma dikasih pupuk kandang. Super sekali. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa terus dukung channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam
hijau. Hijau banget bumi Madura. Ini jalannya kalau di tanpa pruning seperti ini. Alpukat tanpa pruning, ini dia. Alpukat tanpa pruning udah kelihatan. Mendulang. Tapi ini nanti kalau tumbuhannya kalau udah berbuah ada tantangan tersendiri karena apa namanya bisa tinggi panennya. Tapi ada yang tanpa pruning buahnya bisa lebih banyak dan lebih super tanpa pruning ya teman-teman. Sini ada yang gimana kalau ditambah pruning ya seperti ini. Secara tidak langsung pruning sendiri, yaitu apa namanya akar kering dan patah. Ternyata di bawah ada 2 batang. Mantap. Cuman ini nggak dirawat ya, dulu. Tapi ini untuk teman-teman yang di Madura yang lagi ragu sekarang sudah mantapkan. Iya, sudah ada buktinya. Super tanpa perawatan ya teman-teman. Oke, ini tanpa pruning. Are tanam biki ki ya. Ternyata di sini bener kata beliau, ini biji dari biji tanam biji. Mantap. Ini udah sebenarnya udah bisa dibuahkan, cuman orangnya belum
itu pohon kinatu. Kinatu. Tunas muda. Tunas muda. Tunas muda. Ini masih super sekali. Oke teman-teman, cukup sekian, saya pamit undur diri dan salam hijau.